pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 7 sampai dengan 11 Februari 2022. Capital inflow mengalir, IHSG cetak rekor baru. Ya, pasar investasi dalam negeri diwarnai dengan sejumlah isu pekan lalu, diantaranya pasar modal Indonesia kembali mencatat sejarah dengan IHSG mencetak rekor tertinggi barunya all-time high di level 6.731. Di tengah sentimen negatif oleh tren kenaikan suku bunga global, mengalir capital inflow ke pasar keuangan domestik kita. Ini menguatkan mata uang rupiah. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan stabilitas sistem keuangan Indonesia triwulan 4 2021 dalam kondisi normal seiring penurunan kasus COVID-19 di dalam negeri. Ya, untuk minggu berikutnya isu antara prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri serta perkembangan pandemi virus corona ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 7 sampai dengan 11 Februari 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pekan lalu menguat 1,29% secara mingguannya ke level rekor tertinggi 6.731. IHSG bangkit dan mencetak rekor tertinggi barunya all-time high dalam pergerakan yang searah dengan pasar regional. Untuk IHSG berikutnya minggu depan kemungkinan masih dapat cetak rekor baru lagi lalu ditahan oleh profit taking. Mata uang rupiah pekan lalu juga menguat 0,06% secara mingguannya ke level 14.378 rupiah per US dollar. Ini menguat dalam pergerakan yang fluktuatif sejalan dengan mengalirnya capital inflow terutama di pasar SBN. Minggu depan rupiah ini kemungkinan terkoreksi di awal pekan lalu berkonsolidasi. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau agak flat dengan naik terbatas saja secara mingguannya terlihat dari pergerakan turun tipis yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,453% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah berbaliknya aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara itu yield US Treasury menanjak di minggu keduanya. Ya, pemirsa setia VBiz News, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan triwulan 4 2021 dalam kondisi normal. Seiring dengan penurunan kasus COVID-19 dalam negeri yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS menyepakati komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga SSK dan momentum pemulihan ekonomi. Demikian dalam rapat berkala KSSK pertama tahun 2022 di akhir Januari 2022. KSSK menyatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional berlanjut ini didukung oleh perkembangan pandemi COVID-19 yang terkendali dan mulai pulihnya aktivitas masyarakat. Berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi ini tercermin pada perkembangan indikator dini hingga Desember 2021 antara lain mobilitas masyarakat yang melampaui level pra-pandemi, keyakinan konsumen yang kuat, penjualan eceran yang meningkat, Purchasing Manager Index, manufaktur yang bertahan di zona ekspansif, konsumsi listrik sektor industri dan bisnis yang meningkat, serta kinerja positif penjualan kendaraan bermotor dan semen. Sementara itu berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen IHK Januari 2022 mengalami inflasi yang rendah sebesar 0,56% month to month. Ini sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi IHK Januari 2022 tercatat 2,18% year on year-nya, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya. Sementara itu berdasarkan data transaksi 31 Januari sampai 3 Februari 2022, Bank Indonesia melaporkan non-residen di pasar keuangan domestik net beli
Capital inflow 4,27 triliun rupiah, terdiri dari net beli 3,59 triliun rupiah di pasar SBN dan net beli 0,68 triliun rupiah di pasar saham. Ya, demikian pemirsa setia Vibis News, kita sudah membahas bersama Vibis News Domestic Market Review and Outlook periode 7 sampai dengan 11 Februari 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Vibis.